Ouyang Island Lord, orang ini siap membantu Anda. Petik 2. Chen Ping menyerahkan Wang Qingxi ke Ouyang Xing. Bagaimanapun, Sekte Zantian Dharma ini tidak membunuh banyak murid Pulau Yaoshan. Ouyang Xing kebetulan mengambil Wang Qingxi karena marah. Chen Daoyou, terima kasih banyak. Pulau Yaoshan saya terlihat seperti ini sekarang, jadi saya tidak dapat membayar Anda. Petik 2. Ouyang Xing berkata dengan sedikit malu. Ouyang Island Lord, demi semua apoteker di surga dan dunia manusia, Anda bersedia untuk menolak surga membunuh Dharma Sekte sendirian. Apa yang saya lakukan adalah apa-apa. Petik 2. Chen Ping menghibur Ouyang Xing, lalu melirik ke laut dan menemukan bahwa itu perahu spiritual Su Tianzuo dan yang lainnya sudah lama menghilang. Dia langsung terkejut dan berkata, di mana orang-orang itu Su Tianzuo? Petik 2. Rusak. Biarkan mereka melarikan diri, tidak ada yang menyadarinya sekarang. Petik 2. Melihat ini, Chen Wenliang dengan cepat berkata dengan cemas. Mereka tidak berlari jauh, ayo kejar mereka dengan cepat. Petik 2. Zhen Yuandao berkata, ya, kejar dengan cepat. Zhou Qian juga memungkinkan mengejar dengan cepat. Ouyang Island Lord, mari kita berhenti di sini. Kami akan berkumpul di konferensi apoteker tahun depan. Petik 2. Chen Ping menangkupkan tangannya ke arah Ouyang Xing. Lalu saya menunggu Tao Chen. Ouyang Xing juga menyerahkan tangannya. Tepat ketika Chen Ping hendak pergi, Wang Qingxi berkata, Chen Ping, bisakah Anda memberitahu saya apa yang Anda gambar di pedang raksasa saya saat itu, yang sebenarnya menekan rune berwarna darah saya? Petik 2. Anda memberitahu saya bahwa saya akan mati dengan damai. Petik 2. Oke, kalau begitu izinkan saya memberitahu Anda, apa yang saya gambarkan saat itu adalah pola ilahi. Petik 2. Chen Ping berkata perlahan, pola ilahi. Wang Qingxi terkejut, matanya terbuka lebar, dan wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Dia bergumam pada dirinya sendiri untuk waktu yang lama, pola divine. Ternyata pola divine, tampaknya saya kehilangan sedikit tidak adil. Petik 2. Ouyang Xing dan yang lainnya tidak tahu apa pola divine itu, tapi melihat penampilan Wang Qingxi, pola divine pasti sangat kuat. Chen Ping dan yang lainnya mengendarai perahu spiritual untuk mengejar Su Tianzuo dan yang lainnya, sementara Ouyang Xing mengawal Wang Qingxi dan kembali ke Pulau Yaoshan dengan murid Pulau Yaoshan yang tersisa. Presiden Su, mereka menyusul, kami akan mempercepat. Ini melarikan diri ke wilayah barat, dan orang-orang ini mungkin juga tidak akan membiarkan kami pergi. Petik 2. Bao Longsing menyaksikan Chen Ping dan yang lainnya hendak mengejar ketinggalan di perahu spiritual, dan sangat ketakutan sehingga dia gemetar di seluruh. Tentu saja Su Tianzuo juga tahu bahwa itu bahkan jika mereka tiba di wilayah barat, Chen Wenliang dan Chen Ping tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Cara terbaik sekarang adalah untuk menghilangkan Chen Ping dan yang lainnya dari laut yang luas. Hanya saja mereka tidak bisa menjadi lawan Chen Ping sama sekali. Bahkan pemenggalan Sekte Dharma Surgawi dihancurkan, dan Wang Qingxi ditangkap. Bagaimana mereka bisa menjadi lawan? Oke, berhenti bicara, saya tahu. Anda berkicau di telinga saya, kesal. Petik 2. Su Tianzuo memelototi Bao Longsing. Dia tahu segalanya, tapi apa yang bisa dia lakukan? Presiden Su, jika kita tidak pergi ke wilayah barat sekarang, mungkin ada cara untuk menghancurkan orang-orang di belakang kita. Petik 2. Pada saat ini, seorang pria tua berbaju putih berjalan ke Su Tianzuo dan Bao Longsing. Su Tianzuo dan Bao Longsing keduanya menatap apoteker tua itu, semuanya dengan alis sedikit keriput. Karena tidak ada satupun dari mereka yang mengenal pria ini. Kali ini, meskipun mereka dipimpin oleh Asosiasi Apoteker Wilayah Barat, keluarga Bao, dan keluarga Diao, ada apoteker lain yang bergabung dengan mereka. Hanya saja kekuatan apoteker ini relatif lemah, jadi mereka tidak punya hak untuk berbicara. Apoteker tua seperti itu adalah praktisi pemula,
dan dia juga bergabung dengan Su Tianzuo dan yang lainnya. Dia ingin menemukan beberapa manfaat, tetapi dia tidak mengharapkan hasil ini. Anda, alis Su Tianzuo sedikit keriput. Presiden Su, nama saya Feng Xing, dan saya adalah anggota keluarga Feng di wilayah tengah. Hanya karena saya suka memurnikan ramuan sejak saya masih kecil, saya belajar kedokteran. Petik 2. Saya selalu berada di laut ini di wilayah barat, jadi saya lebih akrab dengan laut ini. Petik 2. Feng Xing berkata, Anda berasal dari domain tengah, bagaimana cara pergi ke domain barat untuk nongkrong? Petik 2. Bao Longsing bertanya, wilayah barat adalah tempat dengan apoteker terbanyak dan keluarga apoteker terbanyak di seluruh dunia surgawi. Petik 2. Dan kota Yongel di wilayah barat juga merupakan lokasi asosiasi apoteker wilayah barat, dan konferensi apoteker akan diadakan, jadi saya tidak memiliki guru dan hanya dapat mempelajari keterampilan secara diam-diam di sini. Petik 2. Kota Yongel dekat dengan laut, jadi saya sangat akrab dengan laut ini, dan saya telah mendaki Pulau Yaxin berkali-kali. Petik 2. Feng Xing menjelaskan, ketika Su Tianzuo mendengar ini, dia tidak bisa tidak mengangguk. Seperti Feng Xing, keluarga itu bukan dari keluarga alkimia. Memang sangat sulit baginya untuk menjadi seorang apoteker dan belajar alkimia sendirian. Anda hanya dapat mengandalkan keterampilan belajar mandiri dan mencuri, tetapi di kota Yongel Anda dapat berkomunikasi dengan banyak apoteker dan tumbuh paling cepat. Baru saja Anda mengatakan Anda bisa menghancurkan orang-orang di belakang Anda. Apa yang terjadi? Petik 2. Su Tianzuo bertanya. Presiden Su tidak tahu apa-apa. Alih-alih kembali ke wilayah barat, kita akan menoleh dan pergi ke selatan. Dalam waktu sekitar 1 jam, kita akan memasuki area laut yang penuh badai, dan badai akan bertiup secara teratur di tempat itu. Petik 2. Saya mendengar bahwa badai berasal dari binatang raksasa jauh di bawah laut. Badai akan bertiup pada tanggal yang tetap setiap tahun. Selama kita memimpin orang-orang di belakang kita ke daerah badai itu, kita dapat menggunakan badai untuk menghancurkan mereka dan membiarkan mereka pergi ke dasar laut untuk memberi makan monster. Petik 2. Feng Xing berkata, kalau begitu, bukankah kita juga akan menghadapi badai dan memberi makan monster dengan cara yang sama? Petik 2. Bao Longsing bertanya dengan bingung. Pemilik keluarga Bao dapat yakin bahwa saya akrab dengan jalur badai dan saya akan menghindari badai sebelum datang. Petik 2. Sekarang kita hanya memiliki cara ini untuk pergi. Jika kita terus pergi ke wilayah barat, kita mungkin tidak akan dapat melihat daratan, sehingga mereka akan mengejar ketinggalan. Petik 2. Feng Xing menjelaskan. Bao Longsing terdiam, karena dia tidak tahu apakah dia harus mempercayai surat ini. Setelah berpikir sejenak, Su Tianzuo segera berkata dengan keras, memutar kemudi dan berjalan ke selatan. Petik 2. Su Tianzuo memutuskan untuk mempercayai surat ini sekali, setelah semua, apa yang dia katakan itu benar. Terlepas dari metode ini, Su Tianzuo tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik untuk menyelamatkan hidupnya. Lingzu mengubah arah dan, didorong oleh kekuatan spiritual banyak apoteker, berlayar dengan cepat ke kejauhan. Dengan demikian, mereka akan semakin jauh dan jauh dari negeri itu. Melihat Su Tianzuo dan yang lainnya tiba-tiba berbalik arah, Chen Ping dan yang lainnya semua sedikit bingung. Situasi apa ini? Mengapa orang-orang seperti Su Tianzuo mengubah arah? Apakah mereka tidak ingin kembali ke wilayah barat? Petik 2. Chen Wenliang berkata dengan bingung. Orang ini, apakah Anda melihat bahwa kami akan mengejar ketinggalan dan tahu bahwa bahkan jika kami melarikan diri ke wilayah barat, kami tidak akan membiarkannya pergi, jadi kami berencana untuk melarikan diri ke tempat lain. Petik 2. Zhen Yuandao berkata, apakah dia melarikan diri ke sana? Arah ini sepertinya mengarah ke selatan. Ada laut yang luas dan tidak ada daratan. Saya khawatir bahkan tidak ada pulau, kan? Petik 2. Zhou Qian berkata dengan bingung.
Chen Ping mengerutkan kening dan terus mencari, karena dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Su Tianzuo dan yang lainnya. Mungkin, saya tahu apa yang ingin mereka lakukan. Petik 2. Pada saat ini, Zhongqing berbicara. Bel Senior, Anda tahu. Chen Ping melihat cinta itu. Mereka harus menuju ke laut yang penuh badai, dan pasti ada seseorang di perahu spiritual mereka yang nongkrong di sini sepanjang tahun. Petik 2. Kata yang indah. Wilayah laut badai. Semua orang tercengang. Kenapa saya belum pernah mendengar tentang wilayah laut seperti itu selama bertahun-tahun? Petik 2. Zhen Yuandao bertanya. Daerah badai ini tidak berangin setiap hari, tetapi punya waktu. Saya tidak tahu waktu spesifiknya. Petik 2. Tapi saya pernah mendengar orang mengatakan bahwa badai itu sangat menakutkan, dan ada monster yang cukup menakutkan di daerah itu. Petik 2. Saya pikir Su Tianzuo ini pasti membawa kita ke daerah badai itu, dan kemudian mari kita menghadapi badai dan semuanya jatuh. Petik 2. Orang ini begitu ganas. Petik 2. Zhongqing menjelaskan.